Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yanti Rusli, dalam Sapaan Gembala pada kali ini. Salah satu tema yang ingin saya bagikan adalah mengenali keluarga dari pasangan kita. Bapak Ibu, saya terinspirasi dari sebuah kisah muda-mudi yang sedang merajut cinta kasih. Pada suatu saat, pasangannya mengundang kekasihnya ini dalam acara keluarga. Nama muda-mudi ini Bapak Ibu, Nick dan Rachel. Ketika di dalam pesta itu, Rachel sangat terkejut. Karena ternyata dia baru tahu bahwa kekasihnya ini adalah pewaris tunggal dari salah satu konglomerat yang paling kaya di negerinya. Ketika dia memasuki ruang pesta itu, semua mata memandang kepadanya. Semua orang memperhatikan dia. Dan kemudian mulai berbisik-bisik satu dengan yang lain. Dan dia mulai mencermati betapa pedulinya keluarga itu terhadap latar belakang dan keberadaan dia. Padahal dia adalah seorang profesor di universitas yang sangat terkenal. Dia memiliki kedudukan yang bagus, pintar, cantik, luar biasa menarik. Tetapi rupanya latar belakang dia yang memiliki ibu tunggal dan status sosial yang biasa-biasa saja, sehingga itu nampaknya menjadi fokus yang perlu dicermati oleh keluarga pihak laki-laki. Sampai pada suatu titik dalam sebuah percakapan, keluarga Nick ini mengatakan bahwa, loh, dari data-data yang kita dapat, kok ada yang nggak cocok, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rachel dalam kesempatan itu tentang latar belakangnya, tentang keluarganya. Nah, pada saat dia mendengar seperti itu, Bapak Ibu, rasanya dia menjadi sangat tidak nyaman dan hal itu menyentuh kepada harga diri dia. Sehingga dia sangat tersinggung. Akhirnya dia pergi dari pesta itu dan dia berniat untuk mengurungkan niatnya memasuki tahap yang berikutnya, yaitu jenjang pernikahan. Rasanya dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi keluarga yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam sebuah percakapan, Nick ini berkata kepada Rachel, kenapa kau bertindak seperti itu dan kau mau menyerah? Di dalam setiap percakapan, kau tidak pernah mempedulikan dan menganggap sesuatu hal yang penting dari latar belakang kita masing-masing. Dan ketika masalah ini terjadi, kau baru terbuka bahwa ternyata kita tidak bisa abai terhadap hal ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, contoh ini mengingatkan juga kepada kita bahwa ternyata memang hal ini tidak bisa diabaikan. Karena ketika kita memulai berelasi, ketika kita berniat memutuskan untuk memasuki hubungan yang lebih intim dan lebih dekat satu dengan yang lain, bahkan memasuki mahligai pernikahan, maka kita sangat perlu dan sangat penting untuk mengenali keluarga kita masing-masing, untuk belajar dan menerima keluarga kita masing-masing dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda. Bahkan mungkin juga ada juga warisan-warisan masalah di keluarga kita yang sedang digumuli. Dan kita juga nampaknya perlu mengenali rekan, teman, sahabat dari partner kita. Sehingga kita dapat mengerti, memahami tentang
keberadaan dari pasangan kita masing-masing. Dunia yang digeluti, masalah yang sedang dihadapi, tantangan yang sedang menjadi problem yang sedang dihadapi oleh kekasih kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kalau kita masih calon, masih ada kesempatan untuk kita belajar. Tapi kalau kita sudah memasuki keluarga, sudah berumah tangga, bahkan itu menjadi salah satu problem dalam kehidupan rumah tangga kita, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan, buat kita anak-anak Tuhan, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata menyerah. Ada satu hal yang selalu diingatkan, bahwa kita sebagai anak Tuhan memang dipanggil untuk terus-menerus belajar. Termasuk kita harus belajar untuk dapat menerima dan mengenali keluarga kita masing-masing. Untuk itu, partner kita, pasangan kita sangat penting untuk menolong, membantu pasangannya ketika memasuki proses belajar, proses pengenalan, proses adaptasi, untuk dapat memahami, untuk menangkap latar belakang kita masing-masing, budaya dari keluarga kita masing-masing, kebiasaan, bahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan keluarga kita. Dengan kesehatian, satu dengan yang lain, membantu, melewati semuanya itu, maka tidak ada yang mustahil. Pasti kita dapat melewatinya dengan baik, benar, dan tepat. Kesulitan, tantangan, itu menjadi batu ujian untuk menguji kita sebagai pelajar yang berproses di dalam pembelajaran ini. Agar kita menjadi pelajar-pelajar yang berprestasi, yang tangguh, yang kuat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan menyerah. Dan ingatlah selalu bahwa relasi dan kekeluargaan itu tidak ada kata expired atau kadaluarsa atau juga batas usianya dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, maka relasi kekeluargaan itu harus dipelihara dan dibangun dengan baik. Bahkan harus menghasilkan buah-buah yang bernilai dan berharga, bunga-bunga yang indah, yang dapat menjadi kenangan sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 14-17. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati kita semua, keluarga kita, dan salam sehat dari saya. Amin.